Di sebuah perumahan sederhana, hidup seorang wanita bernama Rina. Manis di depan beberapa orang, tapi sepertinya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pak Hendra, sudah pulang kerja. Haduh, mukanya capek banget. Mau aku ambilkan air es? Oh, iya Bu Rin, makasih. Tapi nggak usah repot, istri saya ada di rumah. Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma bantu tetangga kok. Apalagi tetangga yang baik kayak Bapak. Setiap pagi, Rina selalu muncul. Pura-pura nyapu, tapi pakai daster yang sengaja dipilih untuk ramah di mata lelaki. Dan entah kenapa, hanya muncul ketika Pak Hendra keluar rumah. Bu Rina, sini sebentar, Bu. Iya, Bu RT, ada apa? Saya lagi mau nyapu nih. Nyapu boleh, tapi saya perhatiin sudah beberapa hari ini, kamu selalu nyapunya persis saat Pak Hendra lewat. Kebetulan ya? Loh, Bu, masak saya atur jam orang lewat. Saya kan cuma bersih-bersih. Bu Rina, ibu-ibu di sini itu ngeliat loh. Nggak usah pura-pura. Senyum kamu beda kalau lihat Pak Hendra. Loh, Bu, saya cuma ramah. Masa ramah salah? Beda, Rin. Ramah itu nggak boleh bikin orang resah. Ramah itu nggak nyari momen suami orang lagi lewat. Rina diam, wajahnya malu. Tapi matanya tidak terlihat menyesal, malah seperti tertantang. Aku dengar kamu sering ngobrol sama tetangga sebelah ya, Mas? Enggak kok, dia aja yang ramah ke aku. Kamu jangan nutupin, Mas. Aku cuma pengen tahu yang sebenarnya aja. Kalau emang digodain kamu, aku akan bilang ke dia, biar dia sadar. Nggak perlu sayang, biar aku yang ngadepin dia. Kalau dia keterlaluan, aku yang akan bilang. Yakin ya, Mas? Kamu bisa menghadapi dia. Kalau kamu kesulitan, aku bisa kok labrak dia, Mas. Kamu kira aku cowok lemah? Ya enggak lah. Aku ini nggak gampang jatuh ke wanita lain. Cuma kamu yang bisa menggoyangkan hatiku. Pak Hendra, pagi amat keluarnya. Jangan-jangan lagi pengen kabur dari istri ya? Rina, saya cuma mau beli sarapan. Ah, masa sih? Kalau suami keluar pagi-pagi gini, biasanya lagi butuh perhatian loh. Jangan ngomong sembarangan. Saya cuma lewat. Ya lewat sih. Tapi kok saya rasa Bapak sengaja lewat depan rumah saya ya? Jangan cari masalah. Aduh Pak, saya ini cuma tetangga yang peduli. Bapak itu kelihatan capek, butuh disayang. Rina, stop. Kamu bikin salah paham. Salah paham apa? Saya cuma nanya, Bapak itu bahagia nggak sih di rumah? Itu bukan urusan kamu. Halah Pak, saya kan sering lihat. Kalau istri sibuk sendiri, laki-laki gampang kesepian. Lagian, saya cuma senyum. Kalau cuma senyum aja bikin Bapak goyah. Berarti ada yang kurang di rumah ya? Kamu jangan kurang ajar. Ih Pak, kok marah? Saya kan cuma bercanda. Atau jangan-jangan, Bapak takut beneran suka sama saya. Rina, saya sudah bilang. Jangan begini. Kalau Bapak beneran bahagia, senyum saya nggak bakal ngaruh sedikit pun. Tapi kalau ngaruh, ya itu tandanya ada yang bolong, Pak. Psst, santai aja. Saya nggak bakal bilang siapa-siapa. Saya cuma peduli. Aku pergi dulu. Gampang sekali dibaca. Laki-laki kesepian memang paling gampang digoda. Kenapa, Mas? Kamu kelihatan bingung. Gak apa. Cuma tadi, waktu aku mau beli sarapan, tetangga kita ngomong. Ngomong apa, Mas? Sudahlah, gak usah dipikirin. Emang agak aneh dia. Udah, Mas. Aku labrak aja dia. Udah ganggu kita begini. Harus kita kasih pelajaran dia. Jangan sayang. Kamu gak usah turun tangan. Biar aku aja yang urus. Kamu percaya aja sama aku. Beneran ya, Mas? Iya, benar. Gampang lah itu urusan aku biar. Ya udah, aku mau izin ke rumah Bu RT dulu ya, Mas. Sebentar. Iya,
Hati-hati di jalan ya sayang. Permisi, Pak Hendra. Ada di rumah kan ya, Pak? Astaga, ngapain dia kesini? Permisi, Pak Hendra. Aku diem aja ah, pura-pura nggak di rumah. Saya lihat Pak Hendra dari jendela loh. Pak Hendra? Astaga, ini gila ya orang. Nggak sopan banget. Pak, saya masuk ya. Pintunya nggak dikunci ternyata nih, Pak. Pak Hendra, ngapain sih diam-diam aja sendirian di rumah? Bukain pintu kayak tadi. Kamu kok nggak sopan banget sih ya? Masuk rumah orang sembarangan. Bapak jangan marah dong. Saya cuma takut Bapak salah paham. Saya mah cuma mau minta maaf tadi, Pak. Saya sadar saya kelewatan ngomongnya. Udah, kamu pergi sana. Tapi saya dimaafin nggak, Pak? Iya, sudah sana pergi. Nanti istriku balik bahaya. Salah paham nanti. Terima kasih, Pak, perhatiannya. Iya, Pak, saya berani masuk juga abis lihat istri Bapak keluar rumah. Terima kasih ya, Pak, perhatiannya. Saya jadi seneng. Ternyata Bapak perhatian sama saya. Bukan gitu maksudnya. Udah, kamu keluar aja. Cepet. Tenang, Pak Hendra. Ini akan jadi rahasia kita berdua. Cuma kita berdua, Pak Hendra. Cepet sana. Udah, kamu keluar dulu. Iya, Pak. Saya keluar dulu ya. Nanti saya tunggu di rumah saya ya. Astaga, berani banget dia. Badanku sampai gemeteran begini. Aku harus bisa jauh-jauh dari wanita itu. Gimana sayang? Abis dari rumah Bu RT, sudah beres kah? Iya, aku diminta bantu posyandu besok, Mas. Kamu bisa? Gak masalah, kan udah sering aku bantu posyandu. Ini ada bau-bau apa ya? Bau apa maksudnya sayang? Bau wangi, bunga melati ya ini. Atau bau parfum. Wah, nggak tahu aku. Aku kayak mau pilek gitu. Nggak cium bau apa-apa. Waduh, kok aku bohong sih ya? Gimana ini? Atau aku cerita aja ya? Kamu kenapa, Mas? Kok gelisah gitu? Enggak apa sayang. Lagi nggak enak badan aja kayaknya. Aku harus jauhi dia. Jangan keluar lewat depan. Lewat pintu belakang aja. Pak Hendra, mau ke rumah saya lewat pintu belakang ya. Rina, kamu ngapain di sini? Nunggu Bapak. Kemarin kan udah janji mau ke rumah saya. Enggak, saya nggak pernah janji. Bapak lupa sama rahasia kita berdua. Cuma kita berdua yang tahu kan, Pak? Kita berdua di rumah Bapak. Istri Bapak belum tahu kan? Kamu ngomong apa sih? Berarti istri Bapak belum tahu ya? Bapak pinter juga jaga rahasia. Terus, lewat pintu belakang begini, jadi kita punya rahasia lagi nih, Pak. Berdua, cuma kita yang tahu. Udah. Kamu pembohong ya. Aku nggak mau ikut permainan kamu. Loh, kok saya yang bohong? Bukannya Bapak yang gak jujur ke istri sendiri? Ya udah, nanti saya buka semua deh ke istri Bapak. Biar dia tahu kalau kita pernah ada rahasia berdua. Begitu kan? Kok jadi begini? Aku kayak kejebak gini. Sudah, aku mau kerja. Kalau Bapak jauhin saya gini, orang-orang nanti mikir yang macam-macam. Apa maksudmu? Semua orang tahu loh, kita sering ngobrol. Kalau tiba-tiba Bapak ketus kayak gini, nanti orang lain pasti pada curiga. Saya harus bilang apa coba ke orang-orang? Rina, jangan bikin masalah. Loh, Bapak yang mulai menjauh. Dan kalau saya cerita sedikit aja ke istri Bapak, wah, bisa panjang urusannya. Kamu jangan bawa-bawa istri saya. Masuk dulu bentar, Pak. Ngobrol sebentar di rumah saya. Nanti tetangga lihat Bapak ngomel-ngomel di luar. Malah jadi curiga loh. Aku nggak mau masuk. Ini salah. Cuma 5 menit saja, biar saya jelasin semuanya. Daripada saya keceplosan ngomong yang enggak ke istri Bapak. Rina, kamu keterlaluan. Lagi pula, kalau Bapak nggak salah, kenapa takut masuk? Rina, jangan bikin aku tambah repot. Pak, masuk aja. Kita ngobrol baik-baik. Cuma sebentar ya. Rina, cepat. Bilang saja apa maumu. Aku mau kerja. Santai, Pak. Cuma ngobrol. Duduk sini, nggak usah jauh begitu, Pak. Aku berdiri saja. Kok Bapak jahat ya? Malah saya dikira mau yang aneh-aneh. Saya nggak mau apa-apa, Pak. Kamu kan memang bikin masalah. Aku takut. Bapak, takut saya cerita ke istri kan? Nah itu, makanya jauhi saya.
Siapa itu? Tenang, paling ibu-ibu lewat. Pak, fokus ke saya dulu dong. Saya harus keluar. Tenang dong Pak. Kalau Bapak keluar buru-buru begini, nanti orang makin curiga. Kamu sengaja jebak aku ya? Waduh, ini saya juga korban Bapak. Kalau orang tahu, saya dianggap apa nanti? Bu RT, dari mana Bu? Dari depan. Mbak, suaminya lagi nggak kerja ya? Udah berangkat kok Bu, kenapa emangnya? Oh, tumben nggak lihat dia tadi. Biasanya kalau lewat sini, aku sering lihat. Oh ya, hati-hati Mbak. Kadang Mbak Rani suka genit sama suami kamu. Kalau lagi lewat sini. Oh ya, bahaya ini. Saya peringatin dia nanti. Astaga, dia ngomongin aku. Jangan keluar, biar saya atur. Tenang Pak. Gak bisa. Saya harus pergi dari sini. Pak, kalau mereka lihat Bapak keluar dari rumah saya, selesai hidup Bapak. Tenang, saya yang atur Pak. Ibu-ibu lagi pada ngapain di depan rumah saya nih? Mbak, kamu lihat suami saya nggak? Waduh, pertanyaan macam apa ini? Suami siapa? Kok nanya ke siapa? Duh, ngaca dong, Mbak. Bukan begitu. Kan biasanya Mbak Rina yang sukanya Papa Hendra kalau lewat sini. Ini apa-apaan sih ya ibu-ibu ini? Kok tiba-tiba pada nuduh saya begini? Udah capek saya. Sana pada pergi. Kalau cuma mau bikin ribut, jangan di depan rumah saya dong. Aneh banget sih kalian. Iya, maaf Mbak. Aman, Pak. Sudah pada pergi mereka. Rina, cukup. Aku harus pergi sekarang. Yakin mau pergi, Pak? Yakin? Karena kamu bikin aku takut ketahuan. Bukan takut ketahuan, Pak. Tapi karena Bapak tahu ini salah. Tapi ada bagian dari diri Bapak yang nggak mau pergi. Kamu jangan sembarangan. Sembarangan? Kalau Bapak beneran mau pergi, kenapa badan Bapak nggak bergerak dari tadi? Rina, kok kamu jadi nyalain saya? Kita berdua tahu, Bapak bisa nolak saya dari awal. Tapi, Bapak nggak nolak kan? Aku takut kamu cerita ke istri saya. Yang sebenarnya Bapak takutin itu, bukan saya ngomong ke istri Bapak, tapi Bapak takut sama perasaan sendiri. Aku jadi bingung. Silahkan Bapak kalau mau pergi. Tapi, apa aku bisa pergi sekarang? Tepat, Bapak bilang mau pulang, tapi hati Bapak lari ke arah saya kan? Rina, tolong. Jangan buat aku makin hancur. Tenang, Pak, coba Bapak jujur sama diri sendiri. Maksud kamu? Bapak ada rasa sama saya kan? Tapi Bapak takut buat memulai. Tahu nggak Pak, itu namanya apa? Apa namanya? Namanya Bapak pengecut. Bapak nggak jujur sama diri sendiri. Aku bukan pengecut. Kalau gitu, coba peluk saya Pak. Bapak berani nggak? Aku... Berani nggak? Baiklah, aku berani. Gimana rasanya Pak? Hangat. Aku terasa nyaman di pelukan kamu. Dari tadi kek Pak. Coba Bapak jujur. Dari tadi. Kan enak. Astaga, Hendra, kamu... Apa-apaan ini? Kok main dobrak pintu orang sih? Ini bukan seperti yang kamu kira, sayang. Udah Pak, sudah ketahuan semuanya. Saya jadi istri kedua juga nggak apa Pak. Aduh, sakit. Dadaku, nyeri. Aduh, Godaan pasti selalu ada, dan pasti banyak berputar di sekeliling kita. Tapi, apakah kita kuat menahan godaan tersebut, atau siap membayar tanggung jawabnya?